Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Kurniati, NIM 180604442, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Media Audiovisual Kosakataku berbasis animasi PowerPoint dengan menggunakan model Auditory Intellectually Repetition untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 2. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki beberapa masalah yang dilatar belakangi oleh yang pertama terdapat kondisi ideal, di mana media pembelajaran merupakan penunjang penting dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan media pembelajaran sangat penting digunakan ketika pembelajaran di kelas, karena media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa ketika pembelajaran. Jika kurangnya penggunaan media pembelajaran akan menimbulkan rasa bosan terhadap siswa ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian kondisi sekarang. Saat ini media pembelajaran di sekolah nampaknya belum berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan belajar. Hal ini berlaku juga dengan media pembelajaran untuk membaca permulaan siswa. Berdasarkan hasil observasi yang saya temukan, bahwasannya di lapangan untuk membaca permulaan masih menggunakan media cetak seperti buku bacaan pada umumnya. Sedangkan menurut Nugroho 2015 bahwasannya penggunaan media audiovisual bisa dilakukan atau dapat dikatakan lebih signifikan dibandingkan dengan penggunaan media cetak pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwasannya dengan penggunaan media yang lebih baik atau yang lebih dikembangkan, maka bisa meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Dengan adanya masalah tersebut, maka peneliti mencoba menerapkan solusi yang telah dirancang, yaitu media audiovisual kosakataku berbasis animasi PowerPoint dengan menggunakan model Auditory Intellectually Repetition. Kemudian terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama, ada mengetahui proses rancang bangun media audiovisual kosakataku menggunakan model Auditory Intellectually Repetition untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Dan yang kedua, ada kelayakan rancang bangun media audiovisual kosakataku menggunakan model Auditory Intellectually Repetition untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa. Yang ketiga, mengetahui tingkat kepraktisan media audiovisual kosakataku dengan menggunakan model Auditory Intellectually Repetition untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Dan yang terakhir, ada mengetahui tingkat efektivitas media pembelajaran audiovisual kosakataku dengan menggunakan model Auditory Intellectually Repetition untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Selanjutnya, terdapat metode penelitian yang digunakan untuk penelitian skripsi ini, yaitu penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau bisa disingkat menjadi R&D. Langkah-langkah dalam penelitian ini bertuju pada Work and Goal pada tahun 1983. Menurut Sugiono 2018 bahwasannya penelitian dan pengembangan merupakan proses atau metode yang digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan produk. Di sini terdapat 10 tahapan menurut Work and Goal. Yang pertama, adanya Research and Information Collecting, di mana poin yang pertama ini peneliti melakukan studi literatur terhadap peneliti-peneliti pada sebelumnya, ataupun dengan melakukan observasi secara langsung kepada sekolah, ataupun dengan melakukan wawancara. Kemudian yang kedua ada planning, di mana planning ini untuk merumuskan atau untuk merencanakan hal-hal yang telah dirumuskan pada poin pertama tadi, di mana seperti membuat desain ataupun merencanakan apa saja indikator pembelajaran yang akan dilakukan berdasarkan rumusan masalah dari poin pertama. Yang ketiga ada develop preliminary form of product, di mana di sini itu terdapat pengembangan awal produk dengan seperti pembuatan medianya,
ataupun dengan bagaimana konsep medianya, awal pembuatannya seperti apa, hal itu yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian yang keempat ada preliminary file testing, di mana setelah media dibuat, setelah media dirancang dan dibuat dan telah jadi, sebelum digunakan ke lapangan, media dilakukan validasi dulu oleh para ahli, seperti ahli media ataupun ahli materi. Kemudian yang kelima terdapat main product revision. Nah, jika ada setelah divalidasi media, jika terdapat beberapa revisi ataupun masukan dari para ahli, maka hal tersebut bisa menjadi perbaikan untuk medianya. Kemudian yang poin keenam terdapat main file testing, di mana pengujian lapangan utama, di mana media yang telah direvisi itu digunakan di lapangan secara terbatas. Jika sudah dilakukan poin ke-6, di mana pengujian lapangan secara terbatas atau awal, nah langsung melanjutkan ke poin ke-7, yaitu operational product revision. Jika terdapat beberapa kekurangan, maka bisa dilakukan revisi kembali terhadap media agar media lebih baik lagi. Kemudian lanjutkan ke poin 8, yaitu operational file testing, di mana operational file testing ini pengujian lapangan lebih luas, di mana setelah adanya revisi kedua bisa dilakukan uji coba secara luas. Nah, jika sudah uji coba secara luas, maju ke tahap 9, yaitu final product revision, di mana jika masih terdapat beberapa kekurangan dan produk bisa direvisi lagi di poin 9 ini. Kemudian yang terakhir ada poin ke-10, di mana dissemination and implementation. Nah, jika sudah direvisi untuk terakhir kalinya, maka produk bisa diimplementasikan di lapangan dengan baik. Selanjutnya, subjek dan lokasi penelitian. Subjek yang dilakukan peneliti di sini yaitu siswa kelas 2 sekolah dasar, di mana peneliti melakukan 3 sekolah sebagai tempat untuk penelitian, yaitu yang pertama ada SDN Gajah Karamat yang bertempat di Kampung Gajah Cipari, Desa Gajah Mekar, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Yang kedua terdapat SDN Sukamenak 08 yang berada di Jalan Sukamenak nomor 52, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Dan yang terakhir ada SD LPPN atau Lembaga Pusat Pendidikan Nasional yang berlokasi di Jalan Raja Wali Timur nomor 76, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Selanjutnya terdapat instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian ini terdapat yang pertama ada observasi, wawancara, angket, dan tes lisan. Yang pertama observasi, di mana peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan untuk menemukan atau untuk melihat kegiatan pembelajaran awal sampai akhir ketika di sekolahan. Yang kedua, melakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada guru wali kelas untuk menanyakan media apa saja yang biasa dilakukan ketika pembelajaran dan media apa sajakah yang ingin dilakukan untuk kedepannya yang belum terrealisasikan. Selanjutnya, menanyakan mengenai model pembelajaran yang pernah dilakukan dan model pembelajaran apa yang akan dilakukan di saat kemudian hari. Kemudian terdapat angket, di mana angket ini diberikan kepada siswa dan guru untuk melihat seberapa praktisnya media yang digunakan. Pada poin keempat ini terdapat tes lisan, di mana tes lisan ini untuk melihat seberapa efektivitas siswa dalam membaca permulaan dengan media animasi PowerPoint, dengan berdasarkan rubrik penilaian yang telah ditentukan. Selanjutnya ada produk yang dikembangkan. Produk yang dikembangkan yaitu animasi PowerPoint. Selanjutnya terdapat hasil validasi, di mana hasil validasi yang dilakukan yaitu ada hasil validasi ahli media dan hasil validasi ahli materi, di mana ahli media memiliki 23 pernyataan dan ahli materi memiliki 13 pernyataan, di mana menurut ahli media jumlah yang telah dijumlahkan yaitu 78 dengan rata-rata 3,4 dengan persentase 68% dengan kriteria baik atau tidak direvisi atau valid. Kemudian menurut ahli materi
memberikan jumlah 52 dengan rata-rata 4, persentase 80 dengan kriteria baik. Kan dari total keseluruhan yaitu 148 dengan persentase 74% dengan kriteria baik, tidak revisi atau valid. Nah, maka hal ini dapat disimpulkan media animasi PowerPoint yang telah dibuat dapat dikatakan valid dan dapat dilakukan di lapangan. Setelah media digunakan oleh siswa, maka peneliti melakukan atau memberikan angket kepada siswa untuk mengetahui seberapa kepraktisan media yang telah digunakan. Hal ini dilakukan guru kepada siswa dengan memberikan angket kertas dengan berisikan 10 pernyataan yang diberikan kepada siswa. Yang pertama terdapat respon dari praktisi pertama atau guru. Yang pertama memiliki jumlah 35 dengan rata-rata 3,5 jika dipresentasikan menjadi 70% dengan kriteria baik. Yang kedua terdapat dari praktisi 2 yaitu mendapatkan jumlah yang sama yaitu 35 dengan rata-rata 3,5 jika dipresentasikan 70% dengan kriteria baik. Dan yang ketiga terdapat dari praktisi ketiga dengan jumlah 37 dengan rata-rata 3,7 jika dipresentasikan 70 juga dengan kriteria baik. Kemudian terdapat dari siswa-siswi SDN Gajah Karamat di mana mendapatkan jumlah sebesar 946. Jika dirata-ratakan maka hasil rata-ratanya terbilang 3,8 dengan persentase 76 dan dapat dikatakan baik. Selanjutnya terdapat dari siswa-siswa SDN Sukamenak 8 dengan jumlah 739 dengan rata-rata 3,9 jika dipresentasikan menjadi 78% dengan kriteria baik. Dan yang terakhir terdapat hasil penilaian dari siswa-siswi SDL PPN dengan jumlah 1125 dengan rata-rata 3,9 jika dipresentasikan 78 dengan kriteria baik. Jika diakumulasikan antara praktisi 1, 2, 3 dan siswa-siswi sekolah yang telah dilakukan, maka hasil kepraktisan yang didapat yaitu 74% dengan kriteria baik. Hal ini media dapat disimpulkan bahwa jika skor presentasi menunjukkan 74%, maka menandakan media ini baik dan praktis untuk digunakan saat pembelajaran. Hal ini berarti media bisa dilakukan atau praktis ketika dilakukan pembelajaran membaca permulaan saat di kelas. Selanjutnya terdapat hasil efektivitas, di mana hasil efektivitas ini didapatkan oleh rubrik penilaian yang telah dibuat. Hasil efektivitas ini bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan antara hasil post-test dan pre-test terhadap siswa setelah menggunakan media animasi PowerPoint. Efektivitas di SDN Sukamenak 08, di mana hasil pre-test menunjukkan 54% dan hasil post-test terjadi peningkatan menjadi 83% dengan N-Gain skor 1, di mana N-Gain skor 1 ini terdapat kriteria sedang dan menunjukkan 63% dengan kriteria media ini cukup efektif untuk dilakukan saat pembelajaran. Selanjutnya ada efektivitas SDL PPN, di mana pretest atau sebelum adanya perlakuan menunjukkan 57% dan posttest 86%, N-Gain skor 1 dan akumulasinya 69% dan dapat dikatakan media cukup efektif untuk dilakukan. Selanjutnya ada efektivitas SD Gajah Karamat, di mana hasil pretest atau sebelum adanya perlakuan terdapat 64% dan hasil posttest setelah adanya perlakuan menjadi 84% dengan N-Gain skor 1 dengan kriteria sedang dengan persentase 57% dan dapat dikatakan media cukup efektif untuk dilakukan saat pembelajaran. Kesimpulan yang telah peneliti lakukan yaitu respon guru dan siswa baik terhadap media. Nah, di mana berdasarkan hasil kepraktisan bahwa media dapat dikatakan baik atau respon siswa dan guru baik untuk menanggapi media animasi PowerPoint ini. Yang kedua, ada media animasi PowerPoint dapat meningkatkan kemampuan membacaan permulaan pada siswa SDN Gajah Karamat, SDN Sukamenak 8, dan SDL PPN. Hal ini telah ditunjukkan pada hasil efektivitas yang telah
pernah diutarakan pada sebelumnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.